الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم, ketika aku mengambil dari para nabi janji-janji mereka, wa minka, dan dari engkau, wa min Nuhin, dan dari Nabi Nuh, wa Ibrahim, dan Nabi Ibrahim, wa Musa, dan Nabi Musa, wa Isa bin Maryam, dan Nabi Isa ibn Maryam, wa akhadna, dan aku mengambil minhum, dari mereka, mitsaqan ghalidha, janji yang berat, liyas'ala, supaya Allah bertanya as-sadiqina, kepada orang-orang yang jujur, an sidqim, dari kejujuran mereka. Wa'adda, dan Allah menyiapkan lil kafirina, bagi orang-orang kafir, azaban, azab aliman, yang pedih. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udhkuru, ingatlah ni'matallahi, nikmat Allah alaikum, atas kalian. Ija'atkum, ketika datang kepada kalian junudun, pasukan-pasukan musuh. Fa'arsalna, maka aku mengirimkan alaihim, atas mereka, rihan, angin, wa junudan, dan pasukan-pasukan lam taroha, yang kalian tidak melihatnya, itu para malaikat. Wa kana Allah, dan sesungguhnya Allah, bima ta'maluna, dengan apa yang kalian amalkan, basiran, maha melihat. Wa idza akhadna minan nabiyina mitsaqahum, di sini menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil janji dari para nabi secara umum dan ulul azmi minar rusul secara khusus. Dan selain itu di ayat yang lain Allah juga telah mengambil janji dari seluruh manusia. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Jadi ada janji yang diambil dari orang-orang khusus, para nabi, ahassul khusus, ulul azmi minar rusul, dan mengambil janji juga dari umumnya manusia tanpa terkecuali. Dan namanya janji itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Satu perkara yang tidak mungkin tidak ada dari yang namanya perjanjian, itu namanya permintaan pertanggungjawaban. Maka di sini disebutkan liyas'alas shadiqina an sidqihim. Orang-orang jujur akan ditanya mengenai kejujuran mereka. Kalau orang jujur saja itu ada pertanggungjawabannya, yang bohong gimana? Ala sabilil aula. Kalau para nabi saja ditanyai dengan pertanyaan yang begitu mengerikan, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, wa idza qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Wa idza qala Allahu ya Isa ibn Maryam adhkur ni'mati 'alaika wa 'ala walidatik. Para nabi saja ditanyai dengan begitu tegas, karena setinggi apapun derajat manusia, tidak ada yang bernasab kepada Allah. Ya, jadi jangan dikira mau ditanya ala pertanyaan seorang ayah kepada anaknya yang lagi lama nggak ketemu, begitu enggak. Ini pertanyaannya serius. As-sadiqin akan ditanya mengenai sidqihim, al-kadhibin mengenai kadhibihim, al-asin mengenai isyanihim.
Al-mutakhallifin yang suka duduk di belakang, ya ditanya kenapa kok terlambat setiap hari. Orang-orang yang terlambat itu secara umum tidak pernah ganti. Andaikan komatnya 5:30 pun, ya, itu yang terlambat ganti apa enggak? Sama. Panjangnya sholat 1/2 juz pun yang masbuk sama. Itu juga akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala. Liyas'ala as-shadiqina 'an sidqihim. Maka para ulama memahami pertanggungjawaban mereka di akhirat, membuat satu kalimat yang terkenal untuk menjelaskan kehidupan di dunia ini. Halaluha hisab wa haramuha iqab. Dunia ini yang halal saja akan dipertanyakan. Kalau yang haram tentu langsung ada hukuman kalau tidak diampuni oleh Allah. Tidak seperti kata-katanya orang-orang yang enggak bertanggung jawab. Yang halal aja susah, apalagi yang haram aja susah, apalagi yang halal. Itu di TV-TV itu banyak orang gitu. Kenapa nyuri? Yang haram aja susah, apalagi yang halal. Kenapa pacaran? Yang haram aja susah, apalagi yang halal. Nah, ini enggak bisa begitu. Yang halal saja ada pertanggungjawabannya, apalagi yang haram. La tazuru qadama ibni Adam hatta yus'ala an umrihi fima afnah wa an syababihi fima ablah wa an malihi min aina iktasabah wa bima anfaqah wa an ilmihi madza amila bima alim. Setiap manusia per orang tidak akan berpindah tempat berdirinya di akhirat. Laisa bainahu wa bainahu turjuman, tidak ada antara dia dan Allah perantara. Akan ditanya hatta yus'ala an umrihi fima afnah. Umurnya dihabiskan untuk apa? Fi ta'atillah am fi ma'siyatillah. Dalam ketaatan atau kemaksiatan, atau habis untuk berangan-angan. Kadang-kadang enggak maksiat tapi berangan-angan pengen jadi CEO. Udah dibagusin jadi calon ahli surga malah jadi calon ahli neraka. Ini turun derajatnya begini ini. An umri fima afnah wa an syababihi fima ablah. Masa muda ada hisab khusus karena tenaganya sedang sempurna, akalnya sempurna, fisiknya sempurna. Maka kalau lulus, jadi termasuk orang-orang salah satu sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Di antaranya syabun nasya'a fi ibadatillah. Semoga termasuk kita semua. Yang muda maksudnya ya, yang tua enggak masuk. Makanya para ulama bikin syair, tadakkar wukufaka yaumal ardi uryana mustawhisan qaliqal ahsya'i hayrana wan naru talhabu min ghaidin wa min hanakin 'alal 'usah wa rabbul 'arsy ghadbana. اقرأ كتابك يا عبد على مهل فهل ترى فيه حرفا غير ما كان فلما قرأت ولم تنكر قراءته وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا نادى الجليل حذوه يا ملائكتي وامدوا بعبد عصى في النار عطشانا. Tadakkar, ingatlah, rasakanlah, bayangkanlah wukufaka yaumal ardi uryana, ketika kita dibangkitkan di hadapan Allah uryanan, telanjang, enggak pakai apa-apa. Kita bisa punya pakaian waktu itu kalau kita punya takwa ketika di dunia. Mustawhisan qaliqal ahsya'i hayrana, dalam keadaan ketakutan, kebingungan,
gemetar. Wan naru talhabu min ghaidin wa min hanakin 'alal 'usah wa rabbul 'arsy ghadbana. Neraka bergemuruh, berteriak-teriak, ditarik oleh dengan 70.000 rantai, yang semua rantai ditarik 70.000 malaikat mendekat ke arah manusia. Bukan hanya mendekat, kemudian keluar itu unuk, nggak tahu apa makhluk dari neraka teriak. Mana orang-orang yang saya sebutkan nih, semuanya silakan masuk. Yang pertama, man yusyrik billahi syai'a. Semoga Allah jauhkan dari kita. Yang kedua, waliyin zalimin, pemimpin yang zalim. Maka kita jauh-jauhlah jadi kepemimpinan. Kita ini ngurus 1-2 orang aja kadang-kadang zalim. Belum menjadi pejabat, baru pejabat sementara, pangkatnya agak naik dikit mungkin di gerbang atau di mana. Kadang-kadang sudah bagaimana. Apalagi kalau jadi dapur DPR, jadi MPR, nanti masuk neraka tanpa hisab, langsung azab. Makanya wan naru talhabu min ghaibin wa min ghaidin wa min hanakin 'alal 'usah wa rabbul 'arsy ghadbana. Iqra kitabaka ya 'abdu 'ala mahalin fahal tara fi harfan ghaira ma kana. Disuruh baca catatan amal. Ditanya oleh Allah, apakah di situ ada sesuatu yang enggak pernah kamu kerjakan? Salah tulis, salah cetak, salah catat, semuanya ada tulisannya. Perilaku kita, kedipan mata kita, perasaan hati kita, langkah-langkah kita, semuanya ada tulisannya. Bahkan dalam riwayat Qurtubi dikatakan, yang menulis itu ya orangnya itu sendiri. Jadi ketika manusia dimasukkan dalam kubur, datang malaikat, langsung membangunkan dia. Ijlis. Duduk. Uktub. Tulislah. Apa yang harus saya tulis? Saya enggak punya pena, enggak ada kertas. Penanya tangan kamu, kertasnya kain kafan kamu. Apa yang harus tulis? Uktub ma'amilta mundul bulug ila akhiri waktika. Tulislah apa yang kamu amalkan mulai kamu balik sampai mati tadi itu. Maka detik per detik hidup kita semua langsung akan kita ingat tanpa ada lupanya. Nah, kalau di situ isinya wiritan, baca Quran, belajar ilmu, sedekah, Idul Adha kurban. Ya tentu ya kita akan senyum-senyum sendiri sambil nulis itu sambil senyum-senyum. Enggak kayak sekarang kalau nulis Bukhari itu semberut. Nulisnya akan senyum. Ini kok amalan sih hijau semua, ini gak ada merahnya. Tapi kalau isinya ngerokok, HP, nonton bioskop, ya merah semua jadinya. Kalau baju merah sih ya bagus-bagus aja. Kalau amalan merah ini yang repot. Makanya banyak istighfar, banyak membaca la ilaha illallah. Disebutkan dalam satu hadis bahwa orang itu kalau membaca la ilaha illallah maka dia akan menghapus semua dosa yang ada di atasnya sampai la ilaha illallah itu ketemu la ilaha illallah yang sebelumnya yang dia ucapkan. Kalau hari ini kita la ilaha illallah, kemarin la ilaha illallah sekali-sekali gitu aja, maka semua akan terhapus sampai ketemu la ilaha illallah lagi. Bahkan dikatakan dalam riwayat lain, man qala la ilaha illallah famaddaha bitta'dhim, dia memanjangkannya la ilaha illallah karena pengen mengagungkan, akan dihapus 4.000 dosa besar yang dia lakukan. 4.000 itu banyak banget, kayaknya nggak ada lah santai 4.000. 400 saja kali ada kalau 400. Kalau 4.000 tiap hari dosa terus. Semoga Allah selamatkan kita semua. Alamma qara'ta wa lam tunkir qira'atahu wa aqrarta iqrara man 'arafa al-asya'a 'irfana nadal jalil huduhu ya malaikati. Ketika kita baca semuanya sudah tampak betul benar-benar itu yang kita amalkan, Allah akan berteriak, nadal jalil huduhu ya malaikati, berfirman, bukan berteriak, salah. Berfirman,
ambillah dia wahai malaikatku, buang ke neraka dalam keadaan kehausan yang tidak mungkin hilang hausnya selama-lamanya. Naudzubillah. Nah, ini akan kita kerjakan semua, akan kita hadapi semua ini, maka harus persiapan yang sebaik-baiknya. Wa'adda lil kafirina 'adzaban alima. Dan Allah menyiapkan untuk orang-orang kafir 'adzaban alima, siksa yang pedih. Dalam ayat lain 'adzaban 'azima, siksa yang agung. Dalam ayat lain 'adzaban muhina, siksa yang menghinakan. 'Adzaban syadidan, siksa yang keras. Adzaban muqiman, siksa yang kekal abadi. Maka orang kafir, seenak apapun dia ketika di dunia ini, begitu masuk ke neraka langsung lupa enaknya dunia ini, lupa semua. Seperti orang makan daging enak, terakhir gigit lengkuas. Ya, langsung hilang semua, enak dagingnya itu hilang semua. Begitu juga sebaliknya, orang iman ketika mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah berupa surga, ketemu bidadari dan nikmat-nikmat yang lain, capeknya ngaji, capeknya absen itu hilang semua. Ya seperti kita puasa Ramadan, kalau memang puasa betulan, begitu buka, capek seharian itu hilang dalam 5 menit tuh hausnya hilang semua. Padahal itu baru buka di dunia, belum buka di akhirat. Kalau buka di akhirat sempurna karena besoknya nggak perlu puasa lagi. Kalau buka di dunia ini masih perlu banyak puasanya. Kalau buka di akhirat sudah sekali berbuka beruntung selamanya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Orang-orang iman, ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Tadi yang diperintahkan oleh Allah untuk kita ingat-ingat itu adalah nikmatnya Allah. Tapi sayangnya makhluk manusia ini lebih sering mengingat musibah daripada nikmat. Yang enggak enak, yang enggak cocok, itu yang dilihat. Yang enak-enak, yang menguntungkan, yang menyenangkan, seakan-akan berlalu tanpa pernah ada sama sekali. Kita berjalan kaki dalam setahun, kemungkinan kesandung ya 1-2 kali. Kesandung jalan tuh terasa sakit, teriak-teriak. Ini batu yang naruh di sini siapa? Ini pecahan beling di sini yang nggak nyapu siapa? Padahal dalam setahun berapa ribu langkah yang kita langkahkan, kesandung 1 kali. Yang 1 kali kita keluhkan, yang puluhan ribu nggak pernah kita syukuri. Makanya di sini udzkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingat-ingatlah nikmat Allah sehingga kita bersyukur. Karena di antara, kata para ulama, di antara kata-kata yang paling tidak disukai oleh Allah, paling dibenci oleh Allah adalah mengeluh. Jadi manusia itu kalau ngomong termasuk yang paling enggak dicintai oleh Allah itu mengeluh. Maka tinggalkan keluhan. Kalau mau ngeluh boleh langsung kepada Allah. Kalau kita ini mengeluhnya kepada Allah, semakin kita mengeluh semakin dicintai oleh Allah. Seperti Nabi Musa ketika beliau berdoa untuk melintasi Laut Merah, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka. Ya Allah, segala puji bagi Engkau dan hanya kepada Engkau aku berkeluh kesah. Nabi ketika di Taif juga begitu. Ilaika ashku du'fa quwwati qillata hilati wa hawani 'alan nas anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi. Ketika ngeluhnya itu kepada Allah, maka makin banyak keluhan ya makin dicintai oleh Allah. Nabi Yakub, innama ashku bati wa huzni ilallah, hanyalah aku adukan kesedihanku kepada Allah. Nabi Zakaria juga dalam doanya mengeluh. Inni wahanal 'admu minni washta'ala ar-ra'su syaiba. Mengadu kepada Allah, ya Allah, tulang-tulangku sudah lemah,
Aku sudah tua, walam akung bidu'aika rabbi syakiyya. Tapi aku enggak pernah ceritanya berdoa kepada engkau kemudian celaka. Maka kita kalau mengeluh dalam doa panjang semalam suntuk, semakin kita panjang berdoa semakin dicintai Allah. Tapi kalau mengeluhnya pada manusia, semakin panjang curhatnya, semakin muak oleh orang melihat kita. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa banu adama yaghdabu hina yus'alu. Allah akan marah kalau kita enggak minta kepada Allah. Kalau anak Adam akan marah kalau kita minta kepada dia, walaupun belum tentu dia ngasih, sudah marah duluan. Minta terus padahal belum pernah ngasih itu. Makanya kalau mau minta, mintalah kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Salatullah